Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar biologi? Bersama saya dengan Kak Abu. Hari ini kita akan membahas tentang biologi sel. Jadi teman-teman pasti pernah mendengar tentang sel ya teman-teman. Hari ini kita akan bahas soal-soalnya. Tapi sebelum kita masuk ke soal-soal teman-teman, kita ingat dulu, kita review dikit nih teman-teman. Cerita dikit mengenai sel. Sel itu apa sih gitu? Jadi sel itu adalah unit terkecil kehidupan. Jadi kalau misalnya teman-teman mengamati makhluk hidup yang besar seperti diri teman-teman sendiri, ternyata di dalam tubuh teman-teman itu tersusun dari sel. Jadi sel itu adalah unit terkecil kehidupan. Kaitannya dengan apa nih teman-teman? Kaitannya adalah dengan unit struktural, unit fungsional, unit pertumbuhan, dan unit hereditas. Oke, kita langsung aja lah ya teman-teman, kita bahas soalnya. Kita masuk ke nomor pertama, nomor 1. Organel pada sel hewan yang berfungsi untuk sintesis enzim adalah, opsinya kalau kita lihat di sini teman-teman, mitokondria, ribosom, lisosom, inti sel, membran sel. Nah, di sini kita perhatikan kata kuncinya untuk nomor 1, minta organel sel hewan yang berfungsi untuk sintesis enzim nih teman-teman nih. Nah, kalau kita perhatikan di sini, maka kita lihat fungsi dari masing-masing organel pada opsi ini teman-teman. Untuk mitokondria, mitokondria ini fungsinya untuk respirasi sel. Nah, respirasi sel ini berkaitan dengan oksidasi makanan. Maksudnya apa tuh teman-teman? Jadi makanan yang sudah masuk ke dalam sel itu dipecah menjadi energi teman-teman. Jadi di sini oksidasi makanan. Kemudian nama lainnya berarti apa tadi? Menghasilkan energi berupa ATP ya teman-teman ya. Berupa ATP. Nah, itu fungsi dari organel mitokondria. Kemudian berikutnya, opsi B, ribosom. Nah, teman-teman, apa nih fungsi dari ribosom? Ribosom ini fungsinya adalah sebagai tempat untuk sintesis protein. Kemudian lanjut ada lisosom. Lisosom ini berfungsi untuk pencerna intrasel. Kenapa bisa melakukan fungsi mencerna gitu kan? Atau memecah? Karena lisosom memiliki enzim hidrolitik. Nah, enzim hidrolitik kalau misalnya teman-teman lihat katanya ya, hidro itu kan artinya air ya teman-teman ya. Kemudian litik ini adalah pecah. Jadi hidrolitik maksudnya adalah enzim yang fungsinya untuk memecah dengan bantuan air gitu. Nah, di sini berarti kaitannya adalah untuk pencerna intrasel. Nah, misalnya kita ambil contoh gini teman-teman, ketika ada kuman masuk ke dalam tubuh teman-teman gitu kan, nanti kuman itu akan dimakan atau dimangsa, difagosit oleh sel darah putih. Kemudian kumannya akan dihancurkan oleh lisosom karena lisosom memiliki enzim hidrolitik untuk pencerna intrasel. Jadi lisosom ini banyak sekali ya organel yang terdapat di dalam sel darah putih. Kemudian inti sel pada sel eukariot dikenal dengan istilah nukleus teman-teman. Jadi inti sel ini fungsinya adalah untuk mengatur aktivitas sel. Nah, selain untuk mengatur aktivitas sel, di dalam inti sel itu terdapat DNA berupa materi genetik. Nah, peranannya berarti untuk apa? DNA ini ya untuk faktor pewarisan sifat. Nah, ini sebagai materi genetik. Kemudian berikutnya ada membran sel. Membran sel ini adalah struktur bagian luar dari sel. Yang fungsinya untuk apa? Untuk proteksi. Karena membran sel ini dia membatasi bagian dalam sel dengan bagian luar sel. Jadi fungsinya adalah untuk proteksi nih. Selain untuk proteksi, membran sel juga berperan dalam mengatur zat keluar masuk sel. Jadi kalau ada zat yang ingin masuk ke dalam sel atau ada zat yang ingin keluar dari sel,
maka harus dapat izin dari membran sel. Jadi di sini peranan membran sel juga berperan untuk mengatur zat keluar masuk sel ya. Nah, begitulah uraiannya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita perhatikan, di nomor 1, organel pada sel hewan yang berfungsi untuk sintesis enzim adalah, kalau opsi A tidak mungkin ya teman-teman ya, karena mitokondria berperan untuk respirasi sel. Jadi yang opsi A ini pasti salah nih teman-teman nih. Ini pasti salah. Kemudian opsi B, ribosom untuk sintesis protein. Nah, sekarang kita perhatikan. Di sini fungsinya untuk sintesis enzim. Nah, enzim di sini, struktur utamanya apa nih teman-teman? Struktur utama penyusun enzim. Nah, enzim itu dia memiliki senyawa organik yang paling utama adalah protein. Jadi dia tersusun dari protein. Jadi bisa kita anggap bahwa organel yang berperan untuk sintesis enzim, ya kita ganti aja gitu kan. Karena enzim tersusun dari protein, berarti di sini organel yang berperan untuk sintesis protein. Maka jawaban yang tepat adalah ribosom ya teman-teman ya. Nah, begitulah ceritanya teman-teman. Baik, kita lanjut di soal berikutnya. Baik teman-teman, kita lanjut di soal nomor 2. Organel yang terlibat dalam pembentukan ATP adalah. Nah, sekarang kita lihat. Seperti biasa ya teman-teman, kalau mengerjakan soal-soal biologi, maka kita lihat kata kunci pada soal tersebut. Nah, di sini kata kuncinya adalah organel yang terlibat dalam pembentukan ATP. Kebetulan di nomor 1 kita sudah bahas ya beberapa fungsi dari organel ya teman-teman ya. Jadi untuk mengerjakan soal nomor 2, nah ini akan lebih mudah lagi karena tadi kita sudah sedikit beberapa organel kita sudah bahas fungsinya ya teman-teman ya. Nah, kita lihat kaitannya dengan pembentukan ATP. Nah, kalau kita perhatikan organel yang berkaitan dengan pembentukan ATP, di sini organelnya ada 3 teman-teman. Yang tadi pertama yang kita sudah bahas di nomor 1, itu sudah pasti adalah organel mitokondria. Karena mitokondria peranannya respirasi sel, oksidasi makanan, penghasil energi, atau ATP ya teman-teman. Kemudian yang kedua, ada namanya organel kloroplas nih teman-teman. Kalau mitokondria bisa kita temukan pada sel hewan, pada sel tumbuhan. Sedangkan kloroplas ini hanya kita temukan pada sel tumbuhan. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk menghasilkan energi teman-teman. Kalau teman-teman ingat ketika belajar tentang tumbuhan, maka tumbuhan pada daunnya itu memiliki kloroplas. Apa fungsi kloroplas? Sebagai tempat untuk fotosintesis. Nah, pada saat peristiwa fotosintesis itu kan ada reaksi terang, ada reaksi gelap teman-teman. Pada saat reaksi terang, cahaya matahari tangkap oleh kloroplas, kemudian diubah menjadi energi kimia berupa ATP. Jadi di sini kloroplas juga berperan untuk pembentukan ATP. Berikutnya kita lanjut teman-teman. Jadi kalau kita lihat, maka yang berperan untuk menghasilkan ATP adalah, kalau dari opsinya ya teman-teman ya, kita lihat opsinya nih. Opsi A, badan Golgi. Ini udah pasti salah teman-teman. Badan Golgi ini udah pasti salah. Kemudian opsi B, inti sel, udah pasti salah ya. Karena inti sel fungsinya untuk apa tadi teman-teman? Mengatur aktivitas sel. Kalau Golgi, badan Golgi itu untuk sekresi, untuk menghasilkan enzim dan hormon. Jadi ketika protein sudah dihasilkan oleh ribosom, dia dikirimkan ke Golgi untuk diubah menjadi enzim. Gitu. Jadi udah pasti salah. Yang C, RE, Golgi, ini udah pasti salah ya. Kemudian opsi yang paling tepat berarti yang D ya teman-teman ya. Mitokondria dan kloroplas. Baik teman-teman, kita lanjut soal berikutnya tentang biologi sel nomor 3. Organel fagosit yang berperan penting untuk mencerna zat asing dalam sel adalah, kita lihat opsi jawabannya ya teman-teman ya.
Yang A badan Golgi, B RE, C ribosom, D mitokondria, E lisosom. Nah, seperti biasa teman-teman, untuk menjawab soal biologi, kita lihat informasi soal sebagai kata kunci untuk memudahkan kita menjawabnya ya teman-teman ya. Di sini ada organel fagosit nih teman-teman nih. Jadi ada organel fagosit, kemudian ini peranannya adalah berperan penting untuk mencerna zat asing nih teman-teman. Nah, sekarang kita lihat fungsi dari organel pada jawabannya nih teman-teman. Yang opsi A ini kan badan Golgi nih teman-teman. Golgi ini dia fungsinya, jadi fungsi Golgi di sini teman-teman untuk sekresi ya teman-teman ya. Jadi berperan penting untuk sekresi. Sekresi itu kaitannya adalah untuk menghasilkan enzim dan hormon teman-teman. Kemudian selain itu, sekresi Golgi ini juga berperan untuk menghasilkan lisosom. Jadi lisosom juga dihasilkan oleh Golgi teman-teman. Jadi dia penghasil lisosom. Kemudian Golgi juga berperan untuk menghasilkan akrosom pada kepala sperma nih teman-teman. Jadi di bagian kepala sperma itu ada akrosom yang fungsinya adalah untuk menghasilkan atau melepaskan enzim untuk menembus membran ovum teman-teman. Jadi penghasil akrosom pada kepala sperma nih. Dan juga badan Golgi berperan, kaitannya adalah dalam pembentukan dinding sel. Jadi pembentukan dinding sel tumbuhan itu dilakukan oleh Golgi. Kemudian kita lanjut RE. RE ini adalah retikulum endoplasma yang peranannya untuk sintesis protein dan sintesis lipid, tergantung dari jenis RE-nya teman-teman. Kalau RE-nya di sini dia ada ribosomnya atau dikenal dengan RE kasar, maka berperan untuk sintesis protein. Jadi RE kasar ini adalah RE yang memiliki ribosom. Jadi peranannya untuk sintesis protein. Kemudian ada RE yang tidak memiliki ribosom pada permukaannya gitu, yang dikenal dengan RE halus. Jadi RE halus ini dia peranannya adalah untuk sintesis lemak. Kemudian berikutnya ribosom. Nah, untuk ribosom fungsinya untuk sintesis protein ya teman-teman ya. Jadi ribosom sebagai tempat sintesis protein. Jadi ada ribosom yang bebas terdapat di sitoplasma, ada juga ribosom yang menempel pada RE atau dikenal dengan RE kasar gitu ya teman-teman ya. Kemudian mitokondria berperan untuk respirasi sel. Kaitannya adalah dengan oksidasi makanan. Jadi respirasi sel atau oksidasi makanan. Jadi makanan yang masuk ke dalam sel ini akan mengalami oksidasi, kemudian dipecah menjadi energi. Jadi oksidasi makanan nih teman-teman, sekaligus dia menghasilkan energi ya. Kemudian berikutnya yang terakhir adalah lisosom. Nah, lisosom ini teman-teman dia memiliki enzim hidrolitik. Apa fungsinya? Enzim hidrolitik yang terdapat pada lisosom berperan untuk menghancurkan. Jadi hidro kan artinya air, litik itu pecah. Jadi fungsinya adalah untuk menghancurkan partikel dengan bantuan air gitu kan ya teman-teman ya. Jadi di sini dia memiliki enzim hidrolitik. Nah, enzim hidrolitik ini contohnya ada enzim-enzim yang kaitannya dengan pemecahan protein, pemecahan karbohidrat gitu kan, pemecahan lemak gitu kan. Nah, itu kaitannya di situ. Jadi di sini memiliki enzim hidrolitik yaitu untuk pencerna intrasel.
Jadi paling banyak nih teman-teman, lisosom ini terdapat pada sel darah putih teman-teman. Jadi ketika ada kuman masuk, dia akan dimakan oleh sel darah putih, kemudian kumannya tersebut akan dihancurkan oleh organel lisosom yang memiliki enzim hidrolitik. Jadi kalau kita lihat kata kunci dari soal atau informasi dari soal di sini adalah organel fagosit yang fungsinya untuk mencerna zat asing. Berarti di sini kalau kita perhatikan yang paling tepat adalah jawabannya lisosom ya teman-teman ya. Karena lisosom berperan untuk mencerna intrasel karena memiliki enzim hidrolitik. Jadi nomor 3 jawabannya adalah yang E. Baik teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 4. Persamaan antara mitokondria dan kloroplas adalah sebagai berikut kecuali. Kita lihat opsi jawabannya teman-teman. Yang A memiliki DNA, B dapat bereplikasi, C menghasilkan ATP, D memiliki 2 membran, E ditemukan pada baik sel hewan maupun tumbuhan. Nah, di sini kita lihat persamaan mitokondria dengan kloroplas. Kalau misalnya kita perhatikan nih teman-teman, maka kita buat dulu deh di sini ya. Di sini kan dia mintanya mitokondria dengan kloroplas nih teman-teman. Jadi kita buat di sini adalah ciri-ciri dari mitokondria. Kita buat. Yang pertama apa nih teman-teman cirinya? Jadi mitokondria ini teman-teman, dia berperan untuk menghasilkan ATP. Jadi mitokondria ini kan fungsinya untuk respirasi sel ya teman-teman ya. Oksidasi makanan atau menghasilkan ATP. Jadi menghasilkan ATP karena mitokondria ini berperan dalam peristiwa respirasi sel atau oksidasi makanan. Kemudian yang kedua, mitokondria ini dia ditemukan atau terdapat pada sel tumbuhan maupun sel hewan, gitu kan. Terdapat pada sel hewan dan juga bisa ditemukan pada sel tumbuhan ya teman-teman ya. Nah itu dia. Kemudian mitokondria ini termasuk organel yang memiliki 2 membran nih teman-teman. Jadi mitokondria ini dia memiliki 2 membran. Kan kalau teman-teman ingat kembali mengenai macam organel, kan ada organel tanpa membran, organel 1 membran, ada juga organel 2 membran. Nah, organel 2 membran itu ada mitokondria, kemudian kloroplas dan nukleus ya teman-teman ya. Jadi mitokondria ini dia memiliki 2 membran. Kemudian ciri yang keempat nih teman-teman berkaitan dengan mitokondria. Kita ingat kembali kaitannya dengan teori endosimbion gitu. Jadi menurut teori endosimbion, mitokondria ini sebenarnya adalah sel prokariot, atau bisa kita katakan dia punya kerabat dekat dengan bakteri lah gitu. Jadi menurut teori endosimbion, mitokondria ini berasal dari sel prokariot yang dimangsa oleh sel eukariot, tapi tidak dicerna teman-teman, melainkan mengalami simbiosis. Jadi di sini bisa kita tuliskan, menurut teori endosimbion, mitokondria adalah prokariot teman-teman nih, yang dimangsa oleh eukariot.
tapi tidak dicerna. Jadi ketika ada sel prokariot yang dimangsa oleh sel eukariot, kemudian tidak dicerna, melainkan dia kerjasama, nah si prokariot ini berubah jadi organel gitu teman-teman. Kenapa tidak dicerna? Kemungkinan besar prokariot yang dimangsa oleh eukariot tersebut memiliki kemampuan untuk menghasilkan ATP. Jadi berguna gitu kan, ya udahlah kita kerjasama aja gitu. Sehingga bisa kita ambil kesimpulan, kesimpulannya apa nih teman-teman nih? Sehingga mitokondria ini memiliki ciri seperti bakteri teman-teman. Cirinya apa? Bakteri itu kan punya DNA. Maka mitokondria itu kan asalnya dia prokariot yang dimangsa oleh eukariot. Berarti mitokondria bisa kita anggap dia adalah bakteri. Gitu. Berarti mitokondria memiliki ciri seperti bakteri, yaitu punya ciri ada DNA. Jadi mitokondria memiliki DNA. Kemudian ciri berikutnya apa? Bakteri itu kan bisa melakukan reproduksi secara aseksual ya teman-teman dengan cara membelah diri. Mitokondria juga memiliki kemampuan itu. Jadi bisa replikasi secara mandiri atau dikenal dengan reproduksi secara aseksual gitu ya teman-teman ya. Jadi dia bisa replikasi. Kemudian karena mitokondria ini dianggap seperti bakteri, di dalam bakteri itu ada ribosom. Maka di dalam mitokondria pun ada ribosom. Jadi mitokondria ini punya DNA, memiliki kemampuan replikasi, dan juga dia memiliki ribosom. Nah, ini adalah ciri dari mitokondria. Jadi kalau kita lihat, apa ciri mitokondria? Ya fungsinya sudah jelas, respirasi sel menghasilkan energi. Kemudian yang kedua, bisa ditemukan di sel hewan dan sel tumbuhan. Yang ketiga, memiliki 2 membran. Yang keempat, mitokondria menurut teori endosombion, dia berasal dari prokariot yang dimangsa oleh eukariot, berarti memiliki ciri seperti bakteri, ada DNA, memiliki kemampuan replikasi, dan memiliki ribosom. Itulah ciri dari mitokondria. Kemudian kita lanjut teman-teman, bagaimana dengan kloroplas? Jadi kloroplas ini teman-teman, fungsinya sudah jelas. Di dalam kloroplas ada klorofil ya, yang fungsinya untuk menangkap energi cahaya matahari, kemudian diubah menjadi energi kimia berupa ATP ya teman-teman ya. Berarti di sini bisa kita tuliskan kloroplas juga sama seperti mitokondria, fungsinya bisa menghasilkan ATP. Kemudian yang kedua teman-teman, kloroplas ini ada di mana? Karena fungsinya sebagai tempat fotosintesis, membuat makanan sendiri, maka hanya ditemukan pada sel tumbuhan. Kemudian yang ketiga teman-teman, kloroplas ini adalah organel yang memiliki 2 membran. Jadi bersama-sama dengan mitokondria dan nukleus. Berarti bisa kita tuliskan di sini kloroplas memiliki 2 membran. Dan yang terakhir teman-teman, menurut teori endosimbion, kloroplas ini sama seperti mitokondria teman-teman. Jadi kloroplas ini adalah prokariot yang dimangsa oleh sel eukariot, tapi tidak dicerna teman-teman, melainkan mengalami simbiosis. Kenapa? Karena prokariot tersebut memiliki kemampuan untuk menghasilkan atau membuat makanan sendiri. Sehingga ya udahlah, kita kerjasama aja. Kemudian dia berubah menjadi kloroplas. Itulah cikal bakal terbentuknya mitokondria dan kloroplas menurut teori endosimbion. Jadi, menurut teori endosimbion, sama seperti mitokondria, sehingga saya langsung saja ambil kesimpulannya, maka kloroplas memiliki ciri seperti bakteri juga nih, teman-teman.
Nah, di sini cirinya apa nih? Ya pasti di dalam kloroplas juga ada DNA. Kemudian di dalam kloroplas juga ada ribosom ya teman-teman ya. Karena kan di dalam bakteri itu ada DNA dan ribosom. Kemudian bakteri memiliki kemampuan reproduksi secara aseksual dengan cara membelah diri. Nah, kloroplas juga bisa punya kemampuan itu. Sehingga bisa melakukan replikasi sendiri. Nah, berarti teman-teman, berdasarkan ciri dari mitokondria dan kloroplas, maka persamaan antara mitokondria dan kloroplas sebagai berikut, kecuali. Nah, kalau kita lihat yang opsi A ya teman-teman, memiliki DNA. Mitokondria di sini menurut teori endosimbion, dia memiliki DNA. Karena dikatakan bahwa mitokondria ini adalah prokariot yang dimangsa oleh eukariot gitu. Jadi dia punya DNA, betul ya teman-teman ya. Kloroplas juga menurut teori endosimbion adalah prokariot yang dimangsa oleh sel eukariot. Sehingga dia juga memiliki DNA. Kemudian berikutnya, karena mitokondria dan kloroplas ini adalah prokariot yang dimangsa oleh sel eukariot, berarti juga punya ciri seperti bakteri. Karena prokariot itu kan contohnya bakteri ya, teman-teman ya. Ada DNA-nya, ada ribosomnya, mampu melakukan replikasi sendiri. Jadi yang B ini juga benar ya, persamaan mitokondria dan kloroplas dapat bereplikasi. Kemudian fungsi dari mitokondria dan kloroplas ini sama-sama bisa menghasilkan ATP gitu kan. Mitokondria udah jelas, respirasi sel, oksidasi makanan menghasilkan ATP. Kloroplas menghasilkan ATP pada peristiwa reaksi terang fotosintesis. Jadi betul juga nih teman-teman yang C. Kemudian mitokondria kloroplas memiliki dua membran. Betul ya teman-teman ya. Jadi mitokondria kloroplas ini termasuk organel dua membran. Kemudian yang E, ditemukan pada sel hewan maupun sel tumbuhan. Untuk mitokondria betul teman-teman. Jadi mitokondria ini bisa ditemukan pada sel hewan maupun sel tumbuhan. Tapi kloroplas hanya ditemukan pada sel tumbuhan. Jadi nomor 4, persamaan antara mitokondria dan kloroplas adalah sebagai berikut, kecuali gitu. Berarti ditanya yang salahnya berarti ya. Nah ini salah nih yang E. Berarti jawabannya adalah yang E teman-teman ya. Jadi jelas nomor 4 jawabannya adalah E. Berikutnya kita lanjut teman-teman di soal nomor 5. Berikut yang bukan merupakan macam plastida adalah A. Anoplas, B. Eleoplas, C. Kromoplas, D. Amiloplas, E. Proteoplas. Nah, di sini kita lihat teman-teman, ada macam plastida nih teman-teman. Jadi plastida ini kita bagi menjadi 3 macam nih teman-teman. Plastida ini termasuk organel yang memiliki 2 membran nih teman-teman. Jadi organel yang punya 2 membran itu ada nukleus, mitokondria, plastida. Nah plastida ini ada 3 macam teman-teman. Ada plastida yang kita kenal dengan kloroplas. Nah ada kloroplas. Nah apa fungsi dari kloroplas? Kloroplas ini fungsinya sebagai tempat fotosintesis. Nah dia memiliki pigmen klorofil nih teman-teman. Jadi tempat fotosintesis. Kemudian yang kedua teman-teman, ada plastida yang kita sebut kromoplas. Jadi kromoplas ini teman-teman, dia berisi banyak pigmen nih teman-teman, kromoplas.
Jadi kalau misalnya ada bunga gitu kan, atau ada daun berwarna selain hijau gitu, misalnya ada merah, kuning, coklat gitu ya. Nah, ini kemungkinan besar pigmennya berasal dari kromoplas, teman-teman. Jadi kromoplas ini dia berisi banyak pigmen. Kemudian yang ketiga, teman-teman, ada namanya leukoplas. Jadi leukoplas ini adalah plastida yang tidak memiliki pigmen ya, teman-teman. Nah, fungsinya untuk menyimpan ya, teman-teman ya. Ini tanpa pigmen, berperan untuk menyimpan senyawa organik. Nah, di sini ada namanya proteoplas. Jadi kalau proteoplas sudah jelas nih, teman-teman. Yang disimpan adalah protein ya, teman-teman ya. Kemudian ada amiloplas. Nah, amiloplas ini yang disimpan adalah amilum. Kemudian yang terakhir, teman-teman, adalah eleoplas. Nah, untuk eleoplas yang disimpan adalah lemak. Jadi sudah jelas berdasarkan teorinya, teman-teman, maka berikut yang bukan. Jadi mintanya yang bukan nih. Yang bukan merupakan macam plastida, teman-teman. Jadi kalau proteoplas itu plastida yang termasuk ke dalam leukoplas ya, teman-teman. Amiloplas juga sama, eleoplas juga sama. Jadi ini adalah plastida yang termasuk leukoplas. Kemudian kromoplas juga plastida, gitu kan? Yang berisi banyak pigmen. Jadi yang bukan merupakan macam plastida, di sini jawaban yang tepat adalah yang A ya, teman-teman ya.